Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Hedri dalam pembelajaran mata sejarah Indonesia untuk kelas 10. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Mataram kuno. Jadi kita melanjutkan pembahasan materi di video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang Kerajaan Kutai di Kalimantan, kemudian Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Sriwijaya di Palembang atau Sumatera. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Kalingga. Dengan di sini ada arca seorang perempuan dan juga lukisan seorang perempuan, dan kita juga akan membahas mengenai Kerajaan Mataram kuno dengan gambar yang pertama adalah kompleks Candi Dieng yang bercorak Hindu dengan Candi Mendut yang bercorak Buddha. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu seperti apa keistimewaan dari dua kerajaan ini. Dan sebelumnya, saya harap kalian sudah mempersiapkan buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Oke, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan perkembangan dari Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Yang kedua, menganalisis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dari Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Yang ketiga, menganalisis faktor kejayaan dan kemunduran Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Kemudian yang keempat, mempresentasikan hasil bacaan atau informasi yang diperoleh mengenai Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno dalam bentuk tulisan atau cerita. Dan yang kelima, menemukan bukti-bukti kehidupan dan hasil budaya yang masih ada sampai sekarang di Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Mataram kuno. Langsung saja kita ke pembahasan pertama kita, yaitu Kerajaan Kalingga. Nah, Kerajaan Kalingga itu terletak di antara Pekalongan dan Jepara, Jawa Tengah. Ini diperkirakan terletak di antara Pekalongan dan Jepara, Jawa Tengah, tepatnya sekitar abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Di mana Kerajaan Kalingga ini mempunyai corak kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan ekonomi. Nah, dari kehidupan ekonomi, Kerajaan Kalingga itu bersistem pada perdagangan dan pertanian. Nah, perdagangan di sini adalah perdagangan dari hasil pertanian. Karena apa? Letaknya itu di pantai utara Jawa Tengah. Di mana pada masa itu pantai utara Jawa Tengah itu merupakan jalur perdagangan yang ramai di antara kerajaan Chola India, kemudian Sri Lanka, dan juga Burma. Selanjutnya dari sistem ekonomi itu ada kulit penyu, emas, perak, cula badak, gading gajah, minuman dari bunga kelapa, dan bunga aren. Nah, jadi di sini di dunia perdagangan selain hasil pertanian, Kerajaan Kalingga juga menjual kulit penyu. Itu biasanya digunakan sebagai perhiasan, emas, perak, cula badak, gading gajah, minuman dari bunga kelapa, dan bunga aren. Nah, bunga kelapa dan bunga aren ini biasanya bahan dasar dari pembuatan gula merah kalau di Jawa ya. Kemudian setelah kehidupan ekonomi, di sini kita akan membahas mengenai kehidupan sosialnya. Nah, kehidupan sosial yang pertama di sini adalah tentram dan damai. Karena apa? Kerajaan Kalingga itu diperintah oleh seorang ratu yang mempunyai jiwa tegas terhadap peraturan yang dia buat. Bahkan hukum pun itu juga tidak pandang bulu. Jadi siapapun yang salah, dia akan menerima hukuman sesuai dengan apa yang ia lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah kehidupan politik. Nah, jadi Kerajaan Kalingga itu diperintah oleh seorang ratu, yaitu Ratu Sima, yang pada slide pertama tadi itu digambarkan pada bentuk arca maupun lukisan. Dialah seorang ratu di Kerajaan Kalingga yang membawa kerajaan ini pada masa kejayaannya. Jadi secara tidak langsung di Kerajaan Kalingga ini sudah mengajarkan kita tentang emansipasi wanita, bahwa seorang wanita pun bisa menjadi ratu atau bisa menjadi pimpinan jika dia itu cakap gitu dan juga tegas. Kemudian selanjutnya adalah Sanaha. Sanaha ini adalah anak dari Ratu Sima, di mana Sanaha ini mempunyai anak juga yang bernama Sanjaya, yang kelak Sanjaya ini akan menjadi raja sekaligus pendiri dari Kerajaan Mataram kuno.
Selanjutnya di sini ada masa kejayaan. Nah, masa kejayaan kerajaan Mataram kuno. Itu yang pertama adanya sistem pengairan subak. Nah, sistem pengairan atau subak di sini seperti terasering. Jadi pegunungan yang dibuat menjadi sawah yang dibuat secara berundak-undak itu namanya adalah subak. Jadi kalau pada masa sekarang kita bisa lihatnya itu di Bali. Silakan searching di internet untuk mencari seperti apa sih subak itu. Kemudian yang kedua, munculnya istilah tanibala atau bertani. Nah, istilah tanibala ini adalah sebutan yang diperuntukkan kepada masyarakat Kalingga yang bekerja sebagai petani. Dia disebut sebagai tanibala. Kemudian selanjutnya, selain pada masa kejayaan, itu juga ada pada masa kehancuran. Nah, kehancuran kerajaan Kalingga itu tepatnya ketika mangkatnya Ratu Sima. Mangkat di sini artinya adalah meninggal, wafat. Nah, kemudian kehancuran lainnya adalah akibat serangan kerajaan Sriwijaya sehingga Kalingga menyingkir ke pedalaman Jawa bagian timur. Nah, ini tadi adalah sekilas penjelasan dari kerajaan Kalingga dan sekilas informasi tentang betapa istimewanya dari kerajaan Kalingga, yaitu suatu kerajaan yang pada masa itu dipimpin oleh seorang ratu, di mana ratu ini merupakan ratu yang tegas. Bahkan putra mahkotanya pun ketika dia berbuat salah, maka dia juga akan diberikan hukuman yang sekiranya setimpal dengan kesalahan apa yang dia perbuat. Itu tadi dari sedikit penjelasan tentang kerajaan Kalingga. Selanjutnya kita akan ke kerajaan sebelumnya silakan kita lihat tentang gambar berikut ya. Masih ada satu yang tertinggal, yaitu tentang peta di mana letak dari kerajaan Kalingga. Jadi untuk peta itu ada bulat bintang. Nah, disitulah diperkirakan di mana kerajaan Kalingga itu terletak, yaitu antara Pekalongan atau Jepara, Jawa Tengah. Kemudian warna oranye kekuningan ya, itu merupakan wilayah inti dari kerajaan Kalingga. Kemudian yang agak oranye agak kuning itu merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Kalingga, di mana warna merah segitiga itu adalah gunung berapi dan segitiga yang berwarna hitam itu adalah gunung mati. Itu jadi di sini kerajaan Kalingga itu juga dikelilingi oleh pegunungan, sehingga tidak mengherankan jika wilayahnya itu merupakan wilayah yang subur dan masyarakatnya itu sebagian besar adalah petani itu atau tanibala tadi. Kemudian ini adalah gambar tentang Ratu Sima yang memerintah dan mampu membawa kerajaan Kalingga pada masa keemasannya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno itu terletak di wilayah Jawa Tengah bercorak agraris. Agraris di sini artinya adalah pertanian. Nah, di mana di dalam kerajaan Mataram kuno itu tercatat 3 dinasti yang pernah menguasai kerajaan Mataram kuno. Yang pertama adalah Sanjaya, dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Siwa, itu sebagai pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya ada Wangsa Sailendra, di sini beragama Buddha, dan yang ketiga adalah Wangsa Isana. Nah, Wangsa Isana di sini ketika kerajaan Mataram kuno itu dipindahkan dari wilayah Jawa Tengah ke wilayah Jawa Timur. Selain itu juga berganti nama dari Mataram kuno itu menjadi kerajaan Medang Kamulan. Tuh. Oke, selanjutnya kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Itu diperkirakan di wilayah Yogyakarta sekarang, di mana kerajaan ini dikelilingi oleh Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, dan juga Pegunungan Sewu. Kemudian dialiri oleh Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan juga Sungai Bengawan Solo. Jadi tidak mengherankan jika kerajaan Mataram kuno ini merupakan wilayah yang subur, sehingga kerajaan ini bercorak agraris dalam perekonomiannya.
Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas satu persatu mengenai corak kehidupan dari kerajaan Mataram kuno. Ya, yang pertama itu kita membahas mengenai kehidupan politik. Di sini menjalin kerjasama dengan kerajaan Sriwijaya, yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Sriwijaya, Siam dan India. Jadi hubungan kerajaan Sriwijaya ini sebelum adanya perkawinan politik. Kemudian kedua, adanya perkawinan politik antara Rakai Pikatan yang berdinasti Sanjaya dengan Pramoda Wardani yang berdinasti Sailendra. Jadi di sini tujuannya itu untuk lebih mempererat lagi hubungan di antara kedua agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Karena apa? Di kerajaan Mataram kuno itu ada dua agama sekaligus yang hidup berdampingan, yaitu agama Hindu di bagian utara dan agama Buddha di bagian selatan wilayah Jawa Tengah. Itu. Jadi dengan adanya perkawinan politik inilah dua agama yang ada di kerajaan Mataram kuno itu hidup berdampingan lebih rukun lagi. Itu. Kemudian yang kedua itu ada kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi di sini adalah pertanian. Karena apa? Kerajaan Mataram kuno yang mempunyai wilayah yang sangat subur tadi karena dikelilingi oleh berbagai gunung berapi dan juga dialiri oleh banyak sungai. Kemudian yang kedua adalah ekspor dan impor hasil pertanian. Jadi di sini hasil pertanian itu bisa diekspor ke mancanegara, yaitu salah satunya ke Siam dan juga ke India. Selanjutnya di kehidupan sosial. Kehidupan sosial di sini adalah toleransi karena di kerajaan Mataram kuno itu ada dua agama sekaligus, yaitu agama Hindu dan agama Buddha, sehingga di sini secara tidak langsung sudah mengajarkan kita tentang toleransi beragama. Tuh. Karena jika kita mengaca pada kerajaan Mataram kuno, di situ sudah mengajarkan kita tentang toleransi beragama, dan saat ini kita hidup dengan tidak hanya satu agama saja di sekeliling kita, tapi ada beberapa agama yang itu semua diakui oleh Indonesia. Gitu. Kemudian yang kedua ada gotong royong. Nah, gotong royong di sini salah satu contoh bukti adanya toleransi beragama tadi. Nah, kemudian ketiga, agama Hindu itu ada di wilayah utara kerajaan Mataram kuno dan agama Buddha itu ada di wilayah selatan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, selanjutnya di sini adalah kehidupan budaya. Nah, kerajaan Mataram kuno ini adalah satu-satunya kerajaan yang memiliki peninggalan yang paling banyak, baik itu candi maupun prasasti. Jadi rata-rata candi di Jawa Tengah itu adalah peninggalan dari kerajaan Mataram kuno, baik itu candi yang bercorak Hindu maupun bercorak Buddha. Kemudian ada juga syair. Selain itu mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini biasanya banyak dipakai dalam penulisan prasasti yang ditemukan di kerajaan Mataram kuno. Jadi di situ sudah menggambarkan bahwa masyarakatnya itu sudah banyak yang menguasai ataupun mengenal tentang huruf Sanskerta dan tentang bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Selanjutnya adalah masa kejayaan. Masa kejayaan kerajaan Mataram kuno itu pada masa yang pertama adalah Sanjaya. Di sini Sanjaya itu seorang raja yang ahli berperang, di mana Sanjaya ini merupakan pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Mataram kuno yang berwangsa Sanjaya atau dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Kemudian yang kedua, wilayahnya meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu tepatnya pada masa Raja Balitung tahun 898 sampai 910 Masehi. Jadi nanti silahkan dicari di internet ya, seperti silsilah raja-raja di kerajaan Mataram kuno, dan kira-kira Raja Balitung ini adalah raja keberapa di kerajaan Mataram kuno. Kemudian yang ketiga, pembangunan Waduk Ujung Galuh. Nah, pembangunan Waduk Ujung Galuh ini juga terjadi pada masa kerajaan Raja Balitung, di mana waduk ini difungsikan untuk pengairan atau untuk irigasi pertanian. Kemudian yang keempat, posisi yang strategis dalam dunia perdagangan rempah-rempah yaitu Sri Lanka
Kola, Kampa, dan juga Burma. Burma. Jadi di sini posisi strategis ini untuk wilayah Jawa Tengah ya. Ini berada di posisi strategis di antara jalur perdagangan Sri Lanka, Kola itu India, Champa, dan juga Burma. Kemudian untuk wilayah Jawa Timur itu juga berada di posisi strategis di antara jalur perdagangan Maluku dan juga Malaka. Terutama di sini juga perdagangan rempah-rempah. Kemudian selain itu adalah masa kehancuran. Nah, jadi suatu kerajaan itu berawal dari fase berdiri dulu. Baru setelah itu berkembang, setelah itu pada masa puncak kejayaannya, setelah itu penurunan, baru pada kehancuran. Nah, di sini kehancuran dari kerajaan Mataram kuno itu yang pertama adalah persaingan dagang dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan terbesar di Nusantara, atau bahkan kerajaan Sriwijaya ini merupakan negara kesatuan pertama di Nusantara yang bercorak maritim. Kemudian negara kesatuan kedua itu adalah kerajaan Majapahit yang bercorak agraris, dan yang ketiga adalah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Pralaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pusat kekuasaan kerajaan Mataram kuno itu pertama ada di wilayah Jawa Tengah dengan namanya Kerajaan Mataram kuno. Nah, kemudian di situ terjadilah persaingan dagang dan juga serangan dari kerajaan kerajaan Sriwijaya. Kemudian adanya juga bencana alam, yaitu meletusnya gunung berapi, sehingga di situ menyebabkan wilayah kekuasaan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah itu dipindahkan ke wilayah Jawa Timur, dan mengganti nama dari kerajaan Mataram kuno itu menjadi Kerajaan Medang Kamulan, tepatnya pada masa pemerintahan Empu Sendok. Nah, disinilah yang disebut sebagai peristiwa Pralaya, pusat pemindahan kekuasaan dari wilayah Jawa Tengah ke wilayah Jawa Timur, yang disebabkan oleh persaingan dagang dengan Sriwijaya dan juga disebabkan oleh bencana alam. Itu namanya adalah Pralaya, kehancuran secara kecil. Kemudian yang ketiga ada peristiwa Mahapralaya. Nah, peristiwa Mahapralaya ini terjadi ketika kerajaan Mataram kuno itu wilayah atau pusat kekuasaannya itu ada di Jawa Timur, yaitu ketika pada masa Empu Sendok di wilayah kekuasaannya itu dipindahkan ke wilayah Jawa Timur. Nah, disinilah terjadinya peristiwa Mahapralaya atau kehancuran, tepatnya ketika pada masa Raja Dharmawangsa Teguh. Gitu. Jadi kehancuran itu disebabkan oleh serangan dari kerajaan Sriwijaya ketika Raja Dharmawangsa Teguh itu menikahkan anaknya. Nah, di mana pada masa itu Raja Dharmawangsa Teguh itu sedang berpesta sehingga dia lalai gitu. Di waktu itulah kerajaan Sriwijaya menyerang kerajaan Medang Kamulan. Dan pada kejadian itulah yang menyebabkan Raja Dharmawangsa Teguh meninggal. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bukti dari toleransi beragama. Nah, di sini kalian pasti tahu ini adalah candi apa? Ya benar, Candi Borobudur, dan sebelahnya adalah Candi Prambanan. Di mana Candi Borobudur itu adalah candi yang bercorak Buddha dan Prambanan itu adalah candi yang bercorak Hindu. Nah, kedua candi ini dibangun ketika pada masa Raja Rakai Pikatan yang menikahi Pramodawardhani. Disinilah yang menggambarkan toleransi beragama, adanya dua agama yang hidup berdampingan dan rukun di satu kerajaan. Dan pada tahun 1991 kedua candi ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Gitu. Jadi istimewanya di kerajaan Mataram kuno itu adalah dua peninggalannya, yaitu Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Ya, Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan itu diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tepatnya pada tahun 1991. Sedangkan untuk di kerajaan Kalingga itu istimewanya adalah
suatu kerajaan yang diperintah oleh seorang ratu yang kala itu sudah mengajarkan kita tentang emansipasi wanita, bahwa seorang wanita bisa menjadi pemimpin dan toleransi beragama di kerajaan Mataram kuno. Nah, selanjutnya ini adalah wilayah dari kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno yang terletak di Jawa Tengah. Jadi yang warna oranye itu adalah wilayah intinya atau wilayah kekuasaannya. Kemudian yang warna oranye kuning itu adalah wilayah kekuasaan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, kemudian di situ ada panah-panah ya, di sini panah. Kemudian panah ini menggambarkan terjadinya serangan dari kerajaan Sriwijaya, tepatnya sebelum perpindahan kekuasaan dari wilayah Jawa Tengah ke Jawa Timur. Oke, demikian pembahasan materi untuk pembahasan sekilas dari materi kerajaan Kalingga dan juga kerajaan Mataram kuno, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya yang nantinya akan saya share di portal Dik SMA Negeri 4 Balikpapan. Kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan waktu yang ada. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.